Sayyidina al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa Jami' Syurah Mu'allafati wal Muhasyin al-Syuruh wa masyayikhihim wa talaminatihim wa al-khidinahum wa mu'allafatihim wa jami'il ulama wal awliya wa salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama yuslahiha wa man amaraha darribat sabiqan al-hakan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yudkhilhumul jannah wa idhu alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina wa bilumin sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin fi kitabihil yaqutun nafis fi babil qirat ila qaulihi radhiyallahu anhu syurutu malil qirat. Kita masih dalam bab qirat. Kita tahu kemarin qirat itu apa? Bagi hasil. Nama lain qirat ini adalah mudharabah. Biasanya yang dipakai di bank-bank syariah itu nama mudharabah. Tapi banyak mudharabah yang di bank-bank syariah itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Atau maksimal pol-polan itu ya talfek-talfek dari sana-sini. Ala kulli hal disebut qirat, disebut juga mudharabah bagi hasil. Kemarin kita tahu qirat itu intinya apa? Tauqilu malikin bija'li malihi biyadi akhar liyat tajirafihi waribhu mustarakun bainahuma. Rukunnya kemarin ada 6, malik, amil, mal, amal, ribih, dan sighah. Syaratnya mal, amil, sudah kita pelajari. Sekarang syaratnya malul qirat. Modal qirat itu syaratnya apa? Nah, di sini. Syurutu malil qirat di salasa. Ada 3 yang bisa dijadikan modal qirat. Ayyakuna naqdan khalisan. Dalam fikih itu ada yang namanya naqd. Ada yang kebalikan dari naqd, itu ard. Sebagaimana kita juga sering dengar istilah ada misli, ada mutakawim. Kebalikan dari misli adalah mutakawim. Ada istilah lain, ada naqd, ada ard. Itu, ada naqd, ada ard. Kemarin juga kita sudah mengenal lawan-lawan kayak gini nih. Ada akor, ada akor, ada mangkul ya. Ada akor, ada mangkul. Nah ini ada naqd, ada ard. Istilah lain nih. Kebalikan naqd itu ard. Naqd ini apa? Mata uang. Naqd itu mata uang. Ard itu selain mata uang, walaupun berupa emas. Emas berupa perhiasan, bukan naqd, kategori ard. Itu. Atau emas batangan. Belum dicetak jadi belum dijadikan mata uang. Itu ard, bukan naqd. Naqd itu khusus mata uang zaman dulu. Naqd itu emas dan perak yang dicetak menjadi dinar atau dirham. Itu ard. Emas yang belum dicetak itu naqd. Emas yang belum dicetak kategori ard. Nah, zaman sekarang berkembang naqd ini. Ketambahan apa? Uang kertas. Koin emas yang ada sekarang ini ard apa naqd? Jadi mata uang apa enggak? Enggak jadi mata uang kan ya? Yang antum beli-beli biasanya di Antam atau di semisalnya koin-koin itu dijadikan mata uang apa enggak? Bukan. Maka kategori ard. Kategori ard. Kapan dikatakan naqd? Kalau diberlakukan jadi mata uang, dicetak jadi mata uang. Nah, jadi syaratnya modal qirat itu modalnya harus berupa uang. Dinar, dirham, dan sekarang berkembang menjadi uang kertas. Khalisan yang murni. Zaman dulu itu karena bahannya dari emas perak sehingga ada dinar, dirham itu emasnya tidak murni, tidak 24 karat. Dikasih campuran tambahan lainnya.
dirhamnya tidak murni 24 karat. Emas itu kalau murni berapa? 24 karat. Nah, kadang-kadang ada orang nyetak emas, dinar, dirham itu dicampuri. Sehingga emasnya jadi 21 karat atau 18 karat dan semisalnya. Itu berarti tidak murni ada campurannya. Lah syaratnya modal kirat ini harus naked yang khalis. Dinar, dirham 24 karat. Ya campuran sedikit yang sekiranya mustahlak hanya sekedar karena apa? Emas itu kalau dicetak tanpa campuran apapun tidak bisa padat. Tidak bisa padat. Lunak, tetap akan lunak, harus ada campurannya. Emas, perak itu nggak bisa padat, sehingga perlu campuran sedikit. Lah, campuran sedikit yang mustahlak, sekiranya nggak tampak, hanya sekedar untuk biar bisa padat, itu ma'fu. Ya, ma'fu. Menurut selain Imam Ibnu Hajar, itu ma'fu. Ketika mustahlak. Jadi, di sini syaratnya harus nakdan khalisan. Apa nakad? Mata uang. Dulu dinar, dirham, sekarang ketambahan uang kertas kholison. Uang kertas jelas kholis. Ya. Lek dulu emas perak itu ada campuran. Itu boleh apa enggak? Aslinya enggak boleh. Tapi kecuali kalau campurannya sangat sedikit sehingga mustahlak, enggak tampak ya. Sehingga dipisah itu kesulitan. Nah, sekedar untuk memadatkan dinar atau dirham, enggak ada masalah. Ayakuna nakdan kholison. Ai catatan kaki di bawah nakdan ai darahim au dananir au nahwihima. Dinar, dirham atau semisalnya, mata uang intinya. Fala yasihhu ala ardin. Itu. Tidak sah kalau menggunakan arat kebalikan daripada naked. Walau fulusan, walaupun fulus yang masih belum berlaku sebagaimana naked. Itu. Dulu itu fulus dipakai. Fulus itu mata uang yang terbuat dari tembaga. Nah, mata uang yang terbuat dari tembaga. Dulu itu ada yang nyetak fulus. Ini untuk beli barang-barang remeh. Dan jarang digunakan oleh masyarakat. Beda dengan uang kertas sekarang, nggak sama. Uang kertas sekarang justru dia yang mendominasi. Justru mata uang emas, perak sekarang malah nggak dipakai. Yang dipakai malah kertas. Jadi uang kertas nggak bisa disamakan dengan fulus. Loh fulus nggak sah ini. Nggak, beda. Uang kertas sekarang ini justru dia yang menjadi alat pembayaran yang dominan atau ghalib. Lah dulu fulus itu memang laku, tapi enggak ghalib, dia itu jarang sekali dipakai. Itu fulus itu, makanya orang muflis disebut muflis. Kenapa? Hartanya tinggal fulus, tembaga, barang-barang sepele-sepele ya. Itu. Watibron, wahulian. Tibron itu apa? Berupa emas batangan, emas, biji emas, dan seterusnya. Hulian, perhiasan, walaupun dari emas perak, enggak sah. Kenapa? Walaupun dia emas, tapi apa? Bukan naked, melainkan arat. Itu. Wa manfaatan, tidak sah. Itu. Jadi harus nakdan yang khalison. Catatan kaki di bawah, fala yasihu ala nakdin maksyus, yang campuran. Naked yang maksyus. Mata uang yang campuran. Itu tidak sah itu. Walau raijan, walaupun laku. Walaupun laku. Kalau campuran, tidak sah. Cuman Imam Romli memberikan catatan, illa ingkana ghisyuhu mustahlakan. Kecuali jika campurannya itu mustahlak. Jadi kayak semacam musnah begitu, nyampur ke emas sekiranya nggak tampak. Ukurannya apa? Qala ainshin, apa ainshin? Ali asyabro, bukan shibro. Asyabro malisi. Ali asyabro malisi. Qala ainshin. Wahwa, apa ukurannya mustahlak? Mala yatamayyaz fihin nuhas minal fiddah masalan. Jadi nggak bisa dibedakan, saking sedikitnya campurannya itu terlalu sedikit. Sehingga ketika dicairkan, kemudian dicetak jadi mata uang, emas atau perak, itu nggak bisa dipisah lagi karena saking sedikitnya. Ya karena memang begitu, emas perak itu nggak bisa dicetak tanpa campuran itu, nggak bisa beku, nggak bisa padat, akan lunak tetap. Kalau emas toh akan lunak. Nah, jadi mesti ada campuran sedikit sekali. Sedikit sekali. Wah deh ya. Nah kalau ukurannya sedikit kayak gitu, kata Imam Romli, nggak apa-apa. Boleh dijadikan modal kirot zaman sekarang yang uang kertas. Udah kita lanjut. Itu syarat pertama, syarat malul kirot. Ayyakuna nakdan khalisan. Kedua, wa ayyakuna. Ay malul kirot makluman, jinsan, wa qadran, wa sifatan. Harus maklum jenisnya apa. Emas, apa perak. Qadran jumlahnya berapa? 100 dinar, 10 dirham, 50 dinar. Itu. Kalau sekarang 100 juta, 200 juta jenisnya. Kemudian wasifatan, sifatnya mukassar apa sahih. Dulu kan dinar itu ada sahih. Itu. Ada mukasar itu sudah dipotong. Timbangannya sama, yang
masih utuh, sahih, itu nilainya lebih tinggi. Kalau sudah dipotong, walaupun timbangan emasnya itu sama, tapi nilainya agak turun. Zaman dulu kan gitu. Mata uang 1 dinar itu, emasnya berapa gram? 1 dinar berapa gram? 4,25 ya, 4/4 gram. Anggap aja sekarang 1 gram itu 2,5 juta. Kali 4, 10 juta. Belum seperempatnya ya. Belum seperempatnya. Anggap aja 11 juta. Jadi 1 dinar, 1 koin itu 11 juta. Lah kita beli sarung. Ya, gajah lumpuh. Itu. Tidak berdiri-berdiri ya. Duduk. Misalnya ya. Jadi beli sarung gajah lumpuh. 100.000 bayarnya pakai dinar ya. Loh ya apa bayarnya? Dipotong sedikit ya. Dipotong sedikit. Atau beli barang, misalnya beli motor listrik, bayarnya dinar, 11 juta. Ini nilainya 5,5 juta. Ya dinarnya dipotong separuh seret. Gitu ya. Nah, dinar ini, walaupun dipotong, dibayarkan separuh, ada nilainya. Kenapa? Nilainya dari emasnya itu. Beda kalau uang kertas. Ente beli barang harga 50.000. Bayar 100.000, dipotong separuhnya. Separuh toh. Tidak laku. Kenapa? Nilainya kertas bukan dari, uang kertas bukan dari kertasnya. Tapi karena pengakuan pemerintah. Lah kalau separuh nggak ada pengakuannya. Beda kalau emas. Makanya zaman dulu di kitab-kitab, antum kalau baca-baca kitab salaf, nyetak uang sendiri itu makruh. Di kitab-kitab begitu. Jangan diterapkan sekarang, penjara antum ya. Haram kalau yang sekarang. Di kitab-kitab salaf sebutkan gitu. Nyetak uang sendiri persis seperti cetakannya pemerintah, itu hanya makruh saja. Kenapa kok makruh zaman dulu? Ya karena mata uangnya emas perak. Jadi yang nyetak pemerintah atau yang nyetak perorangan, ya tetap nilainya dari emasnya. Ya, cuman satunya resmi, satunya tidak resmi. Lah nilainya sama. Zaman sekarang ya nggak bisa. Uang yang dikeluarkan peruri, ya percetakan uang Republik Indonesia ya, dengan yang dicetak oleh fotokopi, ya tidak sama. Ya, nggak ada nilainya yang dicetak oleh fotokopi ya, atau ngeprint sendiri. Nggak ada nilainya. Maka haram memalsukan uang sekarang. Nyetak sendiri haram. Zaman dulu makruh. Nah, jadi harus maklum. Qadron jinsan wa qadron wa sifatan. Syarat ketiga, wa ayyakuna muayyanan biadil amil. Sebenarnya ini 2 syarat ini. Pertama harus muayyan, tidak boleh mubham. Wes ana danu ngizinkan ke ente untuk tak kasih modal ente 100 juta. Itu 100 juta. Ente putar, nanti labanya 50-50. Mana uangnya? Itu ada berapa itu? 100 koper itu, ambil salah satu. Ya. Isinya 100 juta semua itu. Ambil salah satu. Ya, ambil salah satu. Tidak sah ini. Kenapa? Tidak muayyan. Nah, harus muayyan. Dan harus biadil amil. Berada dalam kekuasaan amil. Makanya dalam takrif kemarin kan apa? Tauqilu malikin bija'li malihi. Bija'li malihi ay ma'a ja'li malihi. Kemarin kan sudah diterangkan. Ketika akad qirot, modal itu harus diserahkan kepada amil. Biar bisa leluasa kapan mau kulaan. Itu ada uangnya sudah. Tidak boleh. Modal qirot itu tetap saya pegang. Saya malik, pemilik modal. Amilnya Danu. Danu ente tak angkat jadi amil qirot. Ente tak kasih modal 1 juta, silahkan kulaan. Nanti didagangkan, labanya dibagi 50-50. Loh uangnya mana? Gampang, ente kulaan aja. Nanti ada barang tinggal nelpon anak, langsung tak transfer kapanpun. Tidak sah kalau kayak gitu. Jadi modal itu harus diserahkan kepada amil. Harus biadil amil. Catatan kaki di bawah itu biadil amil. Fala yasihul qirat bisyarti kaunil mal biadi ghairil amil. Tidak sah qirat kalau disyaratkan malnya itu berada di kekuasaan selain amil. Kal malik liyufiya minhu sama namastarahul amil. Nanti kalau bayar tinggal ngubungi malik. Tidak sah. Kenapa? Li'annahu qad la yajidu indal hajah. Karena bisa jadi pas diperlukan, mau tinggal nelpon zaman sekarang canggih. Lah ditelepon pasti aktif. Padahal ini ada barang murah, padahal kualitasnya apa? Bagus. Kalau dijual bisa untung besar. Nah, mempersulit. Makanya uang harus diserahkan kepada amil. Tidak boleh di kekuasaan malik. Tidak boleh di kekuasaan malik. Harus diserahkan pada amil. Wa ayyakuna muayyanan
biyadil amil. Udah, sekarang beralih. Syurutu amalil qirat. Syarat amal qirat. Kemarin amal qirat itu apa isinya? Hanya tijarah. Tidak boleh apa? Amal qirat itu disyaratkan berupa apa? Sina'ah atau hirfah. Khusus tijarah. Apa tijarah kemarin? Taklibul mal li gharadir ribih. Tijarah itu anak beli tak jual lagi, anak nyewa tak sewakan lagi, anak beli untuk disewakan. Itu semuanya tijarah. Ya khusus itu sudah amalnya qirat. Lek mau produksi bukan qirat nanti ya. Bukan qirat. Syurutu amalil qirat isnan. Kaunuhu tijarah, harus tijarah. Wa alla yudayyiqahu alal amil. Kedua, tidak boleh dipersempit untuk amil. Jadi Malik tidak boleh mempersulit amil. Danu tak kasih modal 100 juta. Silakan inti dagang sarung harus kulak ke Miftah. Mempersempit ini. Kenapa? Sarung merek tertentu dan harus kulak dari Miftah. Mempersulit. Kenapa harus dibatasi sarung merek A? Yang penting kan untung. Apa kok harus merek A? Merek B, C, Z tidak masalah kan? Nah, itu. Kemudian kenapa harus kulak ke Miftah? Bisa jadi di lain ada yang lebih murah. Karena promo 88 misalnya ya. Atau 99 ya. Nah, promo. Nah, ke Miftah ini mahal. Tidak ada promo-promonya ya misalnya. Nah, karena itu tidak boleh. Malik mempersempit tasarrufnya amil. Kasih kebebasan dia. Dibatasi tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu mempersempit. Dibatasi misalnya inti dagang khusus pakaian saja. Jangan dagang makanan. Tidak apa-apa. Dagang pakaian. Dikasih kebebasan. Pakaian mau gamis, mau kemeja, mau sarung, mau rida, kopiah, dan seterusnya. Jangan makanan. Karena resiko nanti basi misalnya. Tidak ada masalah. Tapi jangan tentukan pakaian khusus kopiah merek A. Merek A dan kulaknya kepada fulan. Ini mempersempit, tidak boleh. Paham ya? Jadi syaratnya amal qirat harus tijarah dan tidak boleh mempersempit kepada amil. Catatan kaki di bawah, kaunuhu tijarah fala yasihu ala syira'i burin yathanuhu wa yukhbizuhu. Enggak boleh. Dalam qirat itu disyaratkan, kita kasih modal 100 juta, ente kulaan gandum, ente olah jadi roti, ente seleb, ente olah jadi roti, setelah itu dijual rotinya, enggak sah. Tak kasih modal 1 juta, ente kulaan kayu, kayunya diproses jadi mebel, nanti dijual setelah jadi mebel. Enggak boleh itu. Kulak kayu ya jual kayu. Kalau disyaratkan harus diolah dulu. Ini bukan tijarah pengolahannya ini. Pengolahannya ini namanya hirfah. Tidak sah ini. Au itu contohnya. Au ghazlin. Yang sijuhu wa yabi'u. Ghazl itu benang. Yang sijuhu ditenun. Jadi kulaan benang. Tapi nggak dijual benangnya. Ditenun jadi kain. Setelah jadi kain baru dijual kainnya. Atau kulaan kain. Dijahit dulu jadi kemeja, jadi gamis. Baru dijual. Tidak sah itu. Kenapa? Li'annaha a'malun la tusamma tijaratan bal hirfatan. Karena pengolahan, proses pengolahan itu tidak dikatakan tijarah melainkan hirfah. Kalau hirfah tidak sesuai dengan definisi qirat. Qirat itu apa? Tauqilu malikin bijak limalihi biyadi akhir apa? Liyat tajira apa liyah tarifa? Liyat tajira, bukan liyah tarifa. Bukan liyat tajira wa liyah tarifa, bukan. Tapi liyat tajira. Untuk tijarah. Ini yang nggak sah ini. Kalau disyaratkan di dalam akad qirat. Kalau anak ngasih modal ke Danu untuk kulaan kayu dijual, terus Danu inisiatif pribadi. Setelah akad selesai, inisiatif pribadi izin ke saya, ini kulaan kayu, kalau tak jual kayu nanti untungnya lama. Ya apa kalau tak proses dulu, dijadikan mebel, kursi, meja, perabot rumah tangga, nanti dijual setelah jadi perabot rumah tangga, untungnya lebih besar, ya khair, tidak masalah. Tapi ketika akad qirat, jangan ada pensyaratan hirfah, khusus tijarah. Setelah akad selesai sah, kemudian kesepakatan berdua di luar akad, untuk diolah dulu, ada proses hirfah dulu ya, nggak ada masalah. Udah, kita lanjut. Jadi nggak boleh dipersempit. Termasuk mempersempit adalah dibatasi waktu. Tak kasih modal, puter, hanya 2 bulan saja. Setelah 2 bulan kembalikan modal itu. Tidak boleh, qirat tidak boleh dibatasi waktu. Karena bisa jadi dalam batas waktu itu belum dapat keuntungannya.
Belum dapat. Jangan dibatasi waktu. Lu terus kalau dibatasi waktu sampai kiamat gitu tak? Enggak, jangan dibatasi waktu. Nanti kok kelihatan untung mau dibagi, ya silahkan difasah. Paham ya? Difasah. Tapi jangan sejak awal ada pembatasan waktu. Tak boleh kirot dibatasi waktu. Kemudian syurutu ribhil kirot. Syarat ribihnya kirot. Labanya ini. Syurutu ribhil kirot isnan. Ada 2. Kaunuhu lahuma. Kemarin saya terangkan. Ribih itu harus untuk 2 orang. Untuk malik dan amil. Jadi malik dan amil. 2 orang ini maksudnya 2 belah pihak. Ada pihak amil, ada pihak malik. Amil tidak harus 1. Sejak awal nunjuk beberapa amil boleh. Misal anak mengeluarkan uang 1 miliar. 1 miliar ini inti Zen, Miftah, Danu. Anak izinkan inti bertiga untuk tijarah dengan uang ini. Nanti dapat keuntungan dibagi keuntungannya masing-masing 25%. Anak 25, inti masing-masing bertiga 25%. Boleh. Tapi kan walaupun 4 orang, tapi kan pihaknya hanya ada 2. Inti bertiga 1 pihak. Pihak apa? Amil. Saya malik. Wadah ya? Nah, itu boleh itu. Jadi kaunuhu lahuma. Jadi harus dibagi hanya untuk 2 pihak. Tidak boleh hanya untuk amil saja keuntungannya. Atau untuk malik saja. Atau ada memasukkan pihak ketiga. Misal anak kirat bersama ente. Nanti keuntungan ente 55%. Anak 40%. Sisa berapa? 5%. 5%-nya untuk ribat. Atau untuk masjid. Tak boleh. Memasukkan jatah dalam akad. Ketika akad memasukkan jatah laba untuk pihak ketiga tidak diperbolehkan khusus untuk pihak amil dan malik. Nanti setelah nerima mau didonasikan ke masjid, ke ribat, ke pondok, ke organisasi, silahkan. Disumbangkan kepada fuqara wal masakin, silahkan. Syarat kedua, ribihnya. Wa ayyushrata lil amil minhu minar ribhi juz'un ma'lumun minhu bil juz'iyah. Harus disyaratkan untuk amil minhu sebagian dari keuntungan. Jadi sebagian keuntungan disyaratkan untuk amil berapa? Juz'un ma'lumun minhu. Jatah yang maklum. Maklumnya dengan apa? Nominal bukan, tapi bil juz'iyah. Jadi maklum itu maklum mana tadi? Maklum, ini ada kalanya bil kamiyah. Ada kalanya bil juz'iyah. Bil kamiyah ini nominalnya. Kalau bil juz'iyah prosentasenya. Lah, ini laba kirot ini pembagiannya tidak boleh maklum bil kamiyah. Apalagi majhul. Maklumnya harus bil juz'iyah, prosentase. Kamiyah itu misalnya Danu tak kasih modal 100 juta. Silakan ente dagangkan. Nanti kalau dapat keuntungan, ente tak kasih 5 juta. Tidak sah itu. Kenapa? Maklum nominalnya. Tidak sah. Tak kasih laba 5 juta. Kenapa? Belum tentu labanya dapat 5 juta. Bisa jadi nggak nyampe. Atau bisa jadi lebih banyak. Akhirnya males. Terus dapat 5 juta. Yang anak dapat jatah jelas sudah ya. Itu. Lebihnya tidak dapat. Kalau dibatasi nominal, setelah mencapai nominal itu, amil akan males. Ya, amil akan males. Makanya jangan bil kamiyah, melainkan bil juz'iyah prosentase. Wes, tak kasih modal 100 juta, ente puter, nanti keuntungannya ente 60%. Saya 50%. Ente bakal semangat. Kenapa? 60% ini nominalnya semakin tinggi tambah gede. Kalau 10 juta, 60% ya cuma 6 juta. Kalau ente dapat 20 juta, jadi 12 juta. Tambah besar, tambah banyak keuntungan yang didapatkan. Akhirnya terus semangat. Wah deh ya. Tadi harus maklum apa bil juz'iyah. Prosentasenya bukan bil kamiyah nominalnya. Nominalnya nggak usah sebutkan. Juz'iyahnya. Prosentasenya. Wah deh. Kayak separuh, seperempat, sepertiga. Atau pakai prosentase 20%, 30%, 70%. Syartu sighatil qirat. Syartu sighatil ba'. Syarat sighat qirat sama seperti syarat sighatnya ba' sama.
Tidak ada bedanya. Ada berapa kemarin? Ada 13, yaitu berlaku di sini. Suratul Qiraat. Suratul Qiraat dari kemarin kita sudah bahas suratul Qiraat. Apa suratul Qiraat? Ayyakula Zaidun li Amr. Zaid ngomong pada Amr, qaratuka, anak akad qiraat kepada ente, fi hadhil alfid dinar, pada uang 1000 dinar ini. Ala anna ribha bainana. Keuntungan nanti antara kita berdua. Antara kita berdua berarti kalau ngomongnya ala anna ribha bainana, berarti separuh-separuh. 50-50. Kalau tidak harus 50-50, boleh. Misalnya ente 90%, ana 10%, tidak ada masalah. Boleh kayak gitu itu. Nah, setelah itu fayaqulu amrun qabiltu. Amr jawab qabiltu, selesai. Ini surahnya Qiraat. Di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas musaqah. Musaqah itu akad yang khusus untuk pohon anggur atau pohon kurma. Khusus 2 pohon itu. Tidak bisa untuk yang lain, insya Allah akan kita bahas. Jadi akad ngerawat pohon kurma atau pohon anggur sampai panen, nanti hasil panennya dibagi 2. Mirip dengan qiraat. Tapi kalau qiraat modalnya uang. Kalau ini enggak. Dan amalnya dalam qiraat apa? Tijarah. Kalau musaqah ini enggak. Modalnya apa? Enggak ada modal, tapi ada yang digarap. Ada yang digarap apa? Kebun kurma sama kebun anggur yang sudah ada tanamannya. Bukan untuk nanam, tapi sudah ada tanamannya. Anak punya kebun, sudah ada tanamannya. Kurma sama anggur ini, kalau nggak dirawat ya nggak bisa panen bagus. Harus ada yang ngerah. Beda kalau memang nggak dibiarkan panennya ya segitu itu sudah ya. Cuman kalau dirawat lebih banyak gitu aja. Tapi kalau anggur bisa gagal, kurma bisa gagal. Lah anak mungkin nggak sempat untuk ngerawat, punya kebun. Ada orang pinter ngerawat, nggak punya kebun. Kerjasama. Kemarin Qiraat kan ada orang punya modal, uangnya banyak. Tapi dia SAG, sarjana alam gaib. Tidak bisa tijarah. Ada SE, sarjana ekonomi. Tapi kiri. Tidak punya modal. Akhirnya kerjasama saling menguntungkan. Ya sarjana alam gaib sama sarjana ekonomi. Ya, itu. Yang sarjana alam gaib bagian ngasih modal sama doa. Ya. Yang sarjana ekonomi bagian muter ya, kerjasama saling menguntungkan. Ini juga sama, musaqah ini nanti kerjasama saling menguntungkan. Cuman garap kebun kurma, kebun anggur. Ada orang punya kebun tapi nggak bisa ngerawat, ada orang pintar ngerawat tapi nggak punya kebun, kerjasama nanti hasil panennya dibagi 2. Jadi ada orang nggak punya kebun tapi bisa panen, ya bisa panen, tinggal ngerawat saja. Nah, itu musaqah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.